Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, qala, Fir'aun berkata, amantum lahu, apakah kalian beriman kepada Musa? Siapa kalian ini? Tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi ketika tukang-tukang sihir Fir'aun melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, karena mereka pakar sihir tahu perubahan yang terjadi pada tongkat Musa itu bukan sihir, tapi betul-betul kenyataan. Allah menghendaki, kun fayakun. Nah itu dia. Jadi mereka tahu ini bukan sihir nih. Kenapa mereka tahu? Karena mereka pakar sihir. Kan ahlinya yang lebih tahu. Sebagaimana sudah pernah saya bilang, saya jelaskan, hanya dokter yang tahu penyakit. Kita hanya duga-duga aja. Kenapa puyeng? Itu karena sakit kepala. Sakit kepala aja kita bilang, padahal belum tentu sakit kepala. Padahal karena nggak punya uang. Jadi tahu tukang-tukang sihir Fir'aun tahu ini yang terjadi pada tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu bukan sihir. Maka mereka terheran, belum pernah seumur hidup mengalami peristiwa ini, sehingga mereka yakin ini yang terjadi pada tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia, dan mereka percaya ini dari sesuatu yang lain yang maha perkasa, dan mereka saat itu percaya kepada Tuhannya Musa dan Fir'aun. Tapi si Fir'aun tetap dia masih menganggap itu sihir. Kenapa? Karena dia bukan ahli sihir. Jadi Fir'aun tetap menganggap itu sihir, seolah-olah dalam anggapan Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun ini sudah dikalahkan oleh sihirnya Musa. Istilah begitulah. Maka apa kata Fir'aun? Qala, Fir'aun mengatakan, amantum lahu qabla an adana lakum. Jadi ketika mereka mengetahui bahwasanya yang terjadi pada tongkat Nabi Musa berubah jadi ular itu bukan sihir, mereka beriman. Takut mereka dia yakin. Nah, makanya orang-orang tertentu itu baru yakin kepada Allah apabila melihat sesuatu yang luar biasa. Melihat sesuatu yang luar biasa. Maka ibu-ibu, kalau kita ingin mendakwahkan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, kita jelaskan sesuatu yang luar biasa pada Islam ini. Contoh dulu ada orang, dia dulunya itu orang Kristen. Sudah tinggi pangkatnya dalam struktur agama Kristen. Tapi tiba-tiba dia masuk Islam. Tahu kenapa masuk Islam? Karena pada suatu hari dia baca Al-Quran dan terjemahnya. Kenapa dia baca Al-Quran dan terjemahnya? Karena nggak pandai ngaji dia. Namanya orang kafir, mana tahu ngaji dia. Dia orang Kristen. Dia baca terjemahannya. Kemudian ketika dia baca terjemahan Al-Quran, nggak tahu apa tujuannya dia baca Quran itu, entah mau cari kelemahan atau apalah. Dilihatnya ada kata-kata Isa di situ. Isa. Kemudian dia langsung berburuk sangka, ini pasti ini dalam Al-Quran menjelek-jelekkan Isa nih, menjelek-jelekkan Tuhan kita, anak Tuhan kita. Dia baca terus tentang Isa dalam Al-Quran. Ternyata di luar dugaan. Dilihatnya dalam Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Isa itu digambarkan sebagai orang yang mulia, salah seorang nabi. Sehingga logikanya jalan. Kesimpulannya apa? Al-Quran ini benar. Karena kalau dalam pikiran dia, dalam logika dia, kalau Al-Quran ini salah, pasti menjelek-jelekkan Nabi Isa. Tapi ternyata Al-Quran memuliakan Nabi Isa. Masuk Islam akhirnya dia.
masuk Islam. Ada jumpa saya di Banda Aceh. Ya, orang Batak dia, tapi tinggal di Jakarta. Ya. Nah. Makanya banyak orang-orang non-Islam atau kafir ya yang masuk Islam itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, dia belajar, ternyata ditemukan banyak kedahsyatan dalam Al-Quran. Hal-hal ya yang ternyata sangat terkait dengan ilmu pengetahuan ada dalam Al-Quran. Contohnya ini. Jadi mereka telah meneliti tentang ilmu astronomi. Ya, tentang peredaran benda-benda langit. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, ada tata surya dan sebagainya. Mereka pelajari bertahun-tahun. Ternyata di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan 14 abad yang lalu, yang pada saat itu ilmu astronomi sangat sederhana. Kenapa dalam Al-Quran bisa ada? Misalnya huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisaba. Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah meletakkan garis edarnya. Garis edar tadi apa? Matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi tata surya. Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun, wal hisaba, dan perhitungan waktu. Al-Quran itu diturunkan pada masa Nabi Muhammad yang saat itu belum ada ilmu seperti ini. Tapi kenapa dalam Al-Quran itu ada dan dibuktikan pada puluhan tahun kemudian. Maka mereka mengatakan Al-Quran ini benar, terbukti menurut ilmu pengetahuan. Ya. Sehingga lahirlah ilmu astronomi, ilmu hisab, berbagai macam ilmu tentang proses kejadian manusia dan lain-lainnya, banyak sekali. Akhirnya apa? Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir masuk Islam, orang pinter-pinter, orang cerdas-cerdas. Tapi anehnya orang Islam masuk Kristen tuh orang bodoh-bodoh, disogok sama Indomie 2 bungkus masuk Kristen ya. Misal mungkin orang-orang miskin. Nah, ya. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang pintar. Itu makanya kita kalau menjelaskan dakwah kepada orang muslim, tunjukkan keunggulan Islam itu, Al-Quran itu. Buat mereka takjub. Jangan kita berdoa kepada mereka, ayo kita beriman. Apa beriman? Mereka memang enggak beriman. Tapi tunjukkan kebesaran Al-Quran, kehebatan Al-Quran, bukti-bukti yang nyata, bayinah. Tergugah, membuat mereka tergugah. Nah itu makanya sekarang dai-dai seperti itu. Bahkan tuh orang Islam sendiri yang hatinya juga seperti orang kafir, enggak mau masuk ajaran itu, kan ungkapkan sesuatu yang luar biasa itu, menggugah hatinya. Ada juga orang Islam itu, Islam tapi enggak mau dengar dakwah dia. Hatinya itu keras seperti batu. Ada ayatnya tuh, apa bagaimana bunyinya? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Coba bayangkan. Kemudian hati kamu semuanya, kata Nabi, menjadi keras, dan kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Coba bagaimana ibu-ibu menggambarkan ada orang hatinya lebih keras dari batu. Bagaimana kira-kira tipe orangnya, karakter orangnya bagaimana ini? Ada orang hatinya keras seperti batu, atau asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Gimana gambarannya nih? Ada enggak orang itu di tengah-tengah kita? Ada. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ibu-ibu kenal batu kan? Batu. Batu itu kan tidak tembus itu. Beda batu giot. Maksudnya orang yang berhati batu keras. Keras itu artinya enggak tembus kebenaran, enggak menolak kebenaran dia. Dan hatinya enggak ada peri kemanusiaan, kasar. Batu itu kan simbol keras, kasar. Kalau temena UBBE temena enggak ada merasa
malu sikit pun. Kalau membunuh potong 9, potong 8 kayak potong ikan. Kalau memperkosa nggak peduli anak-anak, nenek-nenek, semua macam-macam. Pokoknya orangnya memang lebih gila dari binatang. Balhum adal, mereka bahkan lebih sesat dari binatang. Itu orangnya hati keras. Nggak masuk, kita nasihati, nggak mempan. Ya, ayo jangan berbuat itu, urus saja sendiri. Itu apa urus aku? Yang masuk neraka aku bukan katanya. Betul enggak? Nah, jadi orang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ini meleburkan hati orang seperti batu? Bisa Bu. Makanya dalam ayat itu Allah gambarkan begini. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah. Ada di antara batu-batu itu kata Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan ada di antara batu-batu itu yang terpecah memancarkan air. Dan ada yang di antara batu itu yang jatuh terus sampai ke laut. Sehingga batu tadi yang keras di puncak gunung karena terbawa air sungai dan akhirnya bisa selembut pasir di lautan. Intinya apa? Batu yang keras bisa lembut dengan apa tadi? Air. Ya, wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Dan ada di antara batu-batu itu yang yang keluar air dari sungai-sungai. Dari antara batu-batu itu yang memancarkan air sungai-sungai. Wa inna minha la yashaqqu fayakhruju minhul ma. Ada di antara batu itu yang jatuh terpecah-pecah kemudian memancarkan air. Batu Ustaz itu jatuh ketika air dari atas, batu bisa pecah-pecah. Jadi selama bertahun-tahun batu itu pecah-pecah sehingga menjadi pasir di lautan. Nah, jadi kalau batu yang keras bisa selembut pasir di lautan. Ya, dah. Tadi apa saya bilang? Batu yang keras di gunung bisa menjadi selembut pasir di lautan. Dah. Hati yang keras seperti batu atau lebih keras dari batu, bagaimana cara melembutkannya? Gimana caranya? Ya. Itu ada ayatnya begini bunyinya. Walladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainu qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ala, kata Allah, ingatlah bidzikrillah tatmainu qulub. Dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Hati tenang itu kan lembut kan? Namanya kalau kita melihat pasir itu kan tenang, lembut. Jadi maksudnya kalau hati kita keras, sering-seringlah kita ngaji, sering-seringlah kita ibadah, lama-lama hati kita menjadi lembut. Nah sekarang ibu-ibu, bagaimana mendakwahkan orang supaya dia menerima dakwah kita dan masuk? Nah, ketika hatinya lembut, masuk. Ketika hatinya keras, mental. Bagaimana caranya? Jangan sekali-sekali kita menasihat orang ketika hatinya sedang keras. Keras kenapa? Karena maksiat. Contoh gini, ketika ada orang main judi, misalnya katakanlah yang main judi siapa? Saya nggak bilang suami, karena ibu suami bukan penjudi. Misalnya ada orang main judi, udah, coba nasihati, bang, jangan berjudi apa yang terjadi? Tempelengnya kita, marah dia. Kenapa? Karena hati dia tuh sangat keras. Kenapa hatinya sangat keras? Sedang bermaksiat. Orang kalau suka bermaksiat atau sedang bermaksiat hatinya keras, nggak akan mempan nasihat. Bang, jangan judi apalagi kalah. 12 pas, penalti kita dibuatnya. Tapi bagaimana juga? Makanya kita harus tahu, cari saat-saat hatinya mulai mencair. Kapan? Beribadah.
Nah, biasanya orang kalau dia nggak pernah salat, minimal salat hari raya dia salat. Nah, ketika salat hari raya, ya kan? Ada orang nggak pernah salat, tapi hari raya ada salat. Dia salat, pakai kain sarung dia, pakai sajadah dia salat di lapangan atau di masjid. Nah, saat itu coba nasihati, Bang, jangan main judi. Apa dia bilang? Iya deh. Nah, paling tidak dia bilang apa? Iya deh. Nggak melawan dia, nggak marah kan? Kenapa dia nggak marah? Karena hatinya sudah mulai lembut. Makanya begitulah, jangan kita nasihati anak kita ketika dia sedang marah. Nggak akan mempan, melawan dia. Nah, paham ya? Ketika anak kita sedang berbuat salah, kita nasihati nggak akan mempan dia. Tunggu saat dia santai, tenang, dekati, kasih miso, kasih uang jajan, nasihati baik-baik. Makan. Ini saat dia buat salah, langsung di tempat kita bilang kamu ini anak macam-macam, makin marah dia. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu metode ini. Padahal metode ini metode yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itu tadi tentang perumpamaan Allah misalkan dengan batu dan air. Ya, udah ya, kita lanjutkan. Jadi Fir'aun mengatakan tadi apa? Mengapa? Apakah kalian beriman? Itu istifham. Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin? Nah, disinilah kenapa tukang-tukang sihir Fir'aun tidak meminta izin kepada Fir'aun. Kenapa menurut ibu? Kenapa tukang-tukang sihir Fir'aun dia beriman kepada Tuhannya Musa tanpa minta izin kepada Fir'aun? Karena yang namanya urusan dengan Allah nggak perlu izin manusia. Makanya ibu-ibu ya nggak perlu minta izin kepada suami kalau ingin pakai jilbab. Bang, boleh nggak aku pakai jilbab? Nggak boleh. Itu namanya kita sudah membesarkan makhluk. Paham ya? Bang, boleh nggak aku pakai jilbab? Nggak boleh. Nggak ada urusan dengan abang-abang ini. Ini perintah Allah. Bang, boleh nggak aku salat? Nggak ada minta izin sama suami. Demikian juga tukang Fir'aun itu nggak perlu minta sama Fir'aun ketika dia beriman kepada Allah. Tapi oleh Fir'aun ini, makanya sebenarnya Fir'aun ini sangat bodoh. Walaupun dia mengangkat dirinya raja, dia bodoh, nggak paham. Kalau misalnya ya Paduka yang mulia Fir'aun, izinkanlah kami misalnya punya rumah baru atau buat itu terserah, boleh urusan dunia. Tapi untuk urusan Allah nggak perlu minta izin. Ya, yang perlu minta izin apa? Misalnya pada suami. Bang, boleh nggak bang? Besok kami pergi main-main ke Takengon. Pangkas rambut Ustaz. Boleh pangkas rambut. Tapi kalau bang, boleh nggak aku pakai jilbab? Nggak ada perlu minta. Paham ya? Harus bisa kita bedakan. Kalau suaminya ngelarang, itu suaminya berdosa. La ta'ata fi maksyatillah, tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Enggak boleh kita karena taat pada suami kita bermaksiat kepada Allah. Misalnya suami mengatakan begini, ada yang enggak boleh pakai jilbab. Abang senang rambut ande glowing. Enggak lantas kemudian istrinya patuh enggak mau pakai jilbab alasan taat pada suami, itu keliru. La ta'ata fi maksyatillah, tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Paham ya? Ini pasti ibu-ibu ini bilang, Ustaz tu bilang kita udah enggak ada lagi suami, bilang. Tapi kan masih ada yang punya suami. Si banyak. Si banyak yang punya. Suaminya maksudnya di akhirat, di surga. Kan suami juga. Suami itu kan enggak hilang. Ya kan? Jadi jangan bilang ibu enggak punya suami. Suami ibu di alam barzah sana, nanti suatu saat akan dipertemukan oleh Allah. Nah, ya. Jangan bilang enggak ada suami. Ada semua suami. Cuman suami sudah berangkat dulu. Ya. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya dia, kata Fir'aun, maksudnya Musa dan Harun. Sesungguhnya dia si Musa, kata Fir'aun,
Ya, innahu lakabirukumul ladzi, pemimpinmu, karena orang tukang-tukang sihir ini sudah beriman kepada Musa. Jadi Fir'aun menganggap sudah mengangkat Musa sebagai pemimpin. Innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihra. Sesungguhnya ya, maksudnya Musa itu pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Nah, coba bayangkan, Fir'aun masih menganggap itu sementara tukang-tukang sihirnya ya, sihir Fir'aun yang pakar sihir meyakini yang terjadi pada tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu bukan sihir, tapi kenyataan mukjizat. Ya. Paham ya? Contoh begini, Bu. Kalau ibu-ibu lihat bayangan ibu di cermin, yang asli mana? Yang bayangan di cermin atau yang berdiri di depan cermin? Yang berdiri di depan cermin. Nah, yang terjadi pada tongkatnya Nabi Musa itu sesuatu yang ada hakikatnya zat, yang memang berubah menjadi sementara tukang sihirnya Fir'aun itu hanya menyihir seperti cermin tadi, tali-tali sehingga kelihatan seperti ular. Kemudian Fir'aun mengatakan, fala uqatti'anna aydiyakum. Ini memang Fir'aun ini memang itu tadi itu, orang yang hatinya lebih keras daripada batu sebagai. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu semuanya, kata Allah, menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi karena hatinya keras seperti batu, rasa peri kemanusiaannya itu sudah hilang. Sehingga apa katanya sini? Sungguh aku akan memotong kedua tanganmu, wa arjulakum, dan kedua kakimu, min khilafin, secara berselang-selang. Ya. Berselang. Kenapa Fir'aun, para ahli tafsir mengatakan, kenapa Fir'aun tidak memotong semuanya? Ya, biarkan tersiksa, sebelah-sebelah itu lebih tersiksa daripada sebelah-sebelah. Coba bayangkan, kaki potong sebelah, tangan sebelah. Artinya masih bisa, kalau yang sudah potong semua dia kan sudah begitu pasrah. Ya. Wala usallibannakum, kemudian aku akan menyalib. Menyalib itu juga sangat kejam ya. Disalib itu tahu Ibu? Ya. Maka dan sungguh aku ya akan menyalib kamu semuanya. Siapa ini kamu semuanya? Tukang-tukang sihir Fir'aun fi judu'in nahli, pada pangkal kurma. Maksudnya pohon Jadi tukang-tukang sihir Fir'aun itu akan disalib di pangkal pohon kurma. Pohon kurma maksudnya. Apa itu disalib? Salib itu kan diikat tangannya, dipaku tangannya sampai meninggal dunia. Coba bayangkan. Iyalah meninggal dunia. Paku tangan kaki meninggal dunia. Mungkin kalau dibunuh gitu aja langsung mati. Ini enggak, susah. Salib. Itu memang tradisi menyiksa orang dengan salib itu sudah terjadi pada kurun-kurun terdahulu. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengejar Nabi Isa untuk disalib, itu memang tradisi seperti itu udah biasa. Kerajaan-kerajaan dulu, kerajaan Romawi, kerajaan Mesir kuno dan sebagainya itu biasa tuh menyalib. Jadi biasanya dibuat tiang-tiang di sepanjang jalan, dibuat seperti tambah gitu. Makanya kan akhirnya simbol orang Kristen itu kan tambah itu. Nah, itu diikat untuk tangan. Ya. Paku, kadang-kadang di kepalanya pun ditaruh paku. Sakit sekali itu sampai meninggal. Itu dibuat sepanjang jalan supaya menjadi contoh bagi orang. Kejam sekali.
Nah, dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam bahkan berperang sendiri dalam Islam itu dilarang menyiksa. Nabi mengatakan uzu, berperanglah. Wala ta'uddu, jangan melampaui batas. Wala tumassilu, jangan menyiksa, jangan menganiaya. Wala taqtul walida wa ashabus sawami, jangan membunuh anak-anak dan juga jangan membunuh pendeta, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua. Itu etika perang dalam Islam. Pertanyaannya, kenapa juga ada orang Islam berperang membabi buta? Itu orang Islam yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ya, tapi kalau orang-orang, makanya dulu waktu perang ya, ibu-ibu pasti ingat dulu perang di Ambon dulu. Ambon. Itu dulu orang-orang Islam sebelum berperang itu diberikan tausiah dulu. Ya, salat dulu, tausiah, sehingga mereka itu berperang menurut syariat. Tapi orang-orang Kristen itu mereka mabuk-mabuk dulu sebelum berperang. Sehingga kalau kita temukan mayat, jika ada mayat misalnya habis dicincang-cincang, itu mayat siapa? Muslim. Tapi kalau ketemu mayat satu atau dua tusukan, itu mayat orang Kristen. Nah, orang-orang tu karena mabuk segala macam, bakar orang di masjid dan sebagainya. Dari Islam nggak boleh. Islam itu makanya kan kalau perang lantas kemudian bakar-bakar itu bukan ajaran Islam. Walaupun yang melaksanakan mungkin orang Islam. Bakar-bakar nggak boleh, dilarang membakar-bakar. Jumpa wanita juga nggak boleh karena wanita itu bukan tentara. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi. Apa kafir harbi itu? Orang kafir yang menyerang umat Islam. Tapi kalau dia kafir dhimmi nggak boleh. Kafir dhimmi itu kafir yang tidak menyerang orang Islam, kayak turis dan sebagainya, nggak boleh. Maka bom-bom dulu, bom-bom bunuh diri, bom hotel itu sebenarnya bukan ajaran Islam. Ya, bukan ajaran Islam. Nah, itu bisa jadi untuk memperburuk-buruk itu hadis. Ada metode sekarang untuk memperburuk-buruk Islam. Dan pernah kedapatan, ini saya kasih tahu Bu, pernah kedapatan ada orang di perpustakaan pakai jilbab besar, laki-lakinya pun pakai ini, baju koko, berjenggot, pegang-pegang, peluk-peluk, pegang-pegang tangan itu. Dah pegang-pegang itulah, enggak senonoh lah. Lantas orang lihatnya kan dia risih. Akhirnya ditangkap. Ternyata dalam tasnya ditemukan apa? Injil. Ada dulu kasus kejadian. Salib, ternyata bukan orang Islam. Dia seperti itu untuk menjelek-jelekkan. Demikian juga nanti ada acara-acara demo, nanti disusupkan orang-orang seperti itu untuk merusak-rusak. Jadi kelihatan tuh, lihat tuh orang Islam tuh. Itu dulu gencar sekali disusup pada FPI dulu. Orang-orang disusup kepada FPI. Bukan orang FPI tapi disusup ke orang melakukan ini. Sehingga apa? Kesannya apa? FPI itu begini-begini. Nah, nanti bisa juga nanti dicari orang-orang, misalnya contoh ini ya. Ini misal contoh aja. Ada orang gelandangan misalnya, setengah mati, hidupnya hampir panggil dia misalnya. Kamu mau nggak menjalankan misi ini? Ini misal, walaupun mungkin tidak ada. Mau nggak kamu menjalankan misi ini misalnya? Nanti keluargamu akan ditanggung, kamu sekian, tapi kamu bersedia mati. Daripada mati jadi gelandangan? Nah, mati, nah, bagaimana cara? Nanti dipakaikan pakaian muslimah, pakaikan ini. Nah, nanti pergi ke sebuah tempat, bom bunuh diri. Kan mudah zaman sekarang, apa yang nggak bisa terjadi? Makanya kita jangan cepat-cepat terpengaruh. Tuh lihat tuh, kita kan suka kali gitu. Ilmu kita padahal sebesar tempurung. Udah kita mengklaim. Tuh lihat tuh umat Islam gini, padahal belum tentu. Makanya kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inja akum fasikum binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik membawa berita maka telitilah. Nah, kita suka kali percaya terus. Tuh coba lihat tuh. Apa tuh pakai cadar, tuh apa pakai jubah besar, ternyata begini. Padahal belum tentu mereka itu. Orang yang memakai cadar. Orang kan bisa saja. Ya, bisa saja. Bahkan sekarang macam luar biasa untuk menjelek-jelekkan Islam. Bahkan sekarang pelacur ya, itu dipakaikan pakaian muslimah, padahal dia bukan muslimah.
Nanti melakukan praktek seperti itu. Coba lihat tuh umat Islam coba lihat tuh pakai jilbab tapi begini. Kita terpengaruh. Kenapa? Karena wawasan kita wawasan apa? Wawasan 3S, 3 ya. Sumur, dapur, DPR. Karena nggak pernah keluar rumah haji, nonton TV aja kita dengan mengandalkan WA, YouTube. Nggak ada wawasan kita langsung percaya kita. Akhirnya senanglah mereka kita sudah terfitnah. Maka teliti, jangan cepat-cepat percaya. Makanya ada istilahnya pencitraan dan pembusukan. Apa itu pencitraan dan pembusukan? Pencitraan macam begini, iblis bisa dicitrakan sebagai malaikat. Itu namanya pencitraan. Kalau pembusukan, malaikat bisa dibuat seperti iblis. Malaikat bisa dibuat sedemikian seolah-olah seperti iblis. Sekarang semuanya uang yang maha kuasa. Misalnya kita ada satu sengketa ke pengadilan, jangan harap ada keadilan, belum tentu. Itu kadang-kadang maaf kita bilang, jaksa disogok, hakim disogok kadang-kadang. Kita yang nggak ada uang ini, akhirnya siapa yang ada uang dialah yang menang perkara. Jangan coba-coba berpikir ada keadilan. Ada habis uang aja. Yang menang siapa yang berkuasa? Coba sekarang ya, yang nyolong kambing 2 ekor masuk penjara sekian bulan, yang korupsi uang negara ratusan miliaran tuh paling 1 minggu. Bebas. Ya, sudahlah, jangan cemburu pula. Kita lanjutkan nanti nggak habis ini. Ya. Jadi Fir'aun mengatakan, aku akan menyalib kalian semuanya di pohon kur. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Agar kalian benar-benar mengetahui siapa di antara kita yang lebih dahsyat menerima azab dan lebih kekal azab itu. Jadi inilah yang kata-kata yang berbau ketuhanan, seolah-olah Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Dia yang menentukan adab hidup mati seorang. Itu keliru, Bu. Dalam akidah kita, dalam tauhid ya, rububiyah, kita meyakini yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Beda antara membunuh dengan membiarkan hidup. Jadi Fir'aun menganggap membunuh dan membiarkan hidup seolah itu kekuasaan. Itu bukan kekuasaan. Ya. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih bagus amalannya. Ya sudah, karena sudah azan. Sampai ayat berapa tadi? 71. Enggak apa-apa. Satu ayat pun enggak apa-apa. Ya, kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lubi qauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.